secara umum ya industri tahu ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia ya. Jadi ada sekitar 165.000 ya, industri tahu se-Indonesia. Dan umumnya mereka itu membuang limbahnya itu ke sungai. Ya, kalau ini kan langsung ke kali, Bu. Kalau yang lain kan jauh, ngendap dulu baru ke kali. Kalau saya langsung ke kali. Cuma berapa? 20 meter kali. Ya biasa, Bu, namanya orang kita mau usaha. Apalagi ini dalam perumahan. Buat ngasih nafkah anak, istri, keluarga. Ketika limbah cair tahu ini masuk ke alat, dia akan nantinya berubah menjadi suatu biogas yang bisa menggantikan LPG. Nah, gas inilah yang dipakai nantinya untuk memasak tahu. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi tahu terbesar di dunia. Dengan permintaan yang tinggi, industri tahu telah berkembang pesat. Namun di balik produksi massal ini, terdapat sejumlah tantangan lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah masalah limbah yang dihasilkan oleh industri tahu. Hal ini tidak bisa diabaikan karena berkontribusi terhadap peningkatan emisi lingkungan. Jadi untuk seluruh industri tahu di Indonesia saat ini kapasitas dari industri tahu tersebut produksinya sekitar 3 juta ton bahan baku kedelai yang dibutuhkan per tahun. Selain itu juga industri tahu ini menggunakan tenaga kerja yang sangat banyak, ya, sekitar 5 juta, ya, 5 juta pekerja, baik untuk pengolahan maupun yang menjajakan tahu ini. Jadi kalau kita lihat industri tahu pertama itu adalah kotor. Nah, kemudian juga penggunaan bahan bakar yang berlebih, ya. Kita lihat apinya sampai keluar-keluar, ya mungkin dari jumlah itu hanya 10% yang digunakan betul-betul untuk proses, ya. Sisanya itu terbuang. Kemudian penggunaan air, ya, kita bisa lihat di industri tahu itu selalu basah lantainya di mana-mana. Kemudian juga untuk bahan baku, ya, yang digunakan kita bisa lihat, ya, ceceran ada di mana-mana, serpihan tahu itu sebetulnya produk. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Perubahan dan inovasi dalam pengelolaan limbah, salah satunya limbah industri tahu, menjadi krusial dan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan target ini. Kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung jumlah limbah cair industri tahu ini sekitar 2 juta meter kubik. Ya. Nah, itu akan
mempengaruhi ya emisi terhadap lingkungan. Jadi menurut data statistik itu saat ini sekitar 1 juta ton emisi itu berasal dari industri tahu. Ya, sehingga kami coba ya untuk membagi pengetahuan ilmu untuk bagaimana agar industri tahu ini bisa menurunkan jumlah emisinya. Ya, dan kemudian juga sebetulnya masih banyak ya hal yang bisa dilakukan di industri tahu ya untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi selain emisi juga perlu ada peningkatan efisiensi. Tapi tantangan terbesar itu adalah dampak sosial ya, efek sosial ya. Untuk masuk ke industri tahu ini tidak mudah ya, tidak mudah. Banyak penolakan diantaranya si industri ini takut terganggu gitu loh usahanya, takut terganggu usahanya, kemudian takut ketahuan bahwa dia itu menghasilkan limbah gitu loh. Ya cuma kan memang ini industri kecil ya, di mana kewajiban pengolah limbah itu sebetulnya ada di pemerintah. Purwanto atau yang akrab disapa Pak Pur adalah salah seorang pengusaha tahu rumahan di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Setiap harinya, Pak Pur memproduksi kurang lebih 1 kuintal tahu untuk dijual sendiri di malam hari. Sayangnya, Pak Pur belum bisa mengelola limbah cair dari produksi tahunya karena keterbatasan biaya. Nama saya Purwanto, usaha tahu sudah 18 tahun. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau pagi utama kayu Bu, nyalain api habisnya api, mulai produksi giling. Habis giling direbus lagi, terus sudah nyetak sampai sore. Wow, itu nggak terpikir ke situ. Kita nggak mampu, Bu. Nggak mampu. Ya semua kalau pabrik-pabrik gede juga kali semua, Bu. Nggak ada yang diendap kayak di sini, nggak ada. Iya, nyari nafkah. Kecuali saya di sini mau merampok, mau ini, ya itu lain lagi. Kita kan mau usaha. Jadi kalau dalam proses industri tahu itu kan ada proses perendaman, pencucian, kemudian direndam, kemudian nanti kalau ada yang dikupas kulitnya itu bisa, kemudian nanti ada perebusan. Selama ini kan setelah direbus dibuang. Nah, limbah-limbah itulah yang kalau dalam bahasa kimianya COD, chemical oxygen demand-nya masih tinggi, dan itu kalau dibuang ke lingkungan, ke badan air, ke sungai seperti ini, itu bisa mencemari lingkungan dan merusak nantinya biota-biota yang ada di situ ketika kapasitasnya tinggi.
Nah ini untuk industri tahu, COD-nya itu kira-kira sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 ppm. Nah itu sudah cukup merusak karena batasan lingkungannya sepemahaman saya sekitar 200 sampai dengan 300 ppm saja. Sungai ini ada yang masih bisa menerima beban, tapi ada juga yang sudah tidak bisa menerima beban, sehingga menyebabkan kerusakan pada kualitas air sungai. Nah, itu yang menyebabkan terganggunya ya biota di sekitar perairan sungai itu. Salah satu inisiatif untuk berkontribusi mendukung komitmen Indonesia Net Zero Emission datang dari program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi dari Pertamina Foundation. Dalam konteks inilah kemudian Pertamina Foundation juga kita bertekad untuk berkontribusi besar di dalam konteks Net Zero Emission 2060. Nah, salah satu breakthrough programnya adalah yang kita sebut sebagai Desa Energi Pertamina. Dalamnya menggunakan ataupun mengkombinasikan isu energi, kemudian di dalamnya kita menemukan bagaimana isu environment dan tentu saja sirkular ekonomi ataupun pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal di sana. Ini ketika kemudian saya berpikir waktu itu setahun yang lalu kita melihat adanya peluang yang sangat besar untuk bagaimana kita bisa mengkombinasikan potensi mahasiswa hebat penerima beasiswa Pertamina untuk kita bisa linkkan dengan Desa Energi Berdikari. Kita melihat potensi energi yang ada di masyarakat tersebut. Terutama adalah kalau kita bicaranya masyarakat marginal, di mana mereka biasanya kan kesulitan mendapatkan clean and affordable energy. Nah, ini mahasiswa ataupun Universitas Pertamina bisa melihat Desa Bojongkulur ini punya potensi energi. Berbekal keresahan masyarakat Desa Bojongkulur,
mahasiswa Universitas Pertamina mencoba menghadirkan solusi inovatif dalam melakukan pengelolaan limbah cair produksi tahu. Dengan harapan mengurangi pencemaran, mahasiswa Universitas Pertamina memberikan alat biogas yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini pembuangan airnya yang buat ke biogas, buang aja ke sini, ada saluran. Dalam prosesnya, para mahasiswa Universitas Pertamina Foundation juga berkolaborasi dengan Bio Futurindo untuk mengembangkan potensi energi yang ada. Ada kendala nggak Bu selama beberapa bulan ini gitu? Nggak ada sih, waktu kemarin 8 bulan nggak ada 8 bulan nggak ada kendala, nyala. Waktu kemarin aja ininya tongnya miring, jadi limbah tahunya nggak masuk. Nggak masuk? Jadinya, Oh. nggak naik-naik. Nggak naik. Tapi udah sih. Nah, kami sebelumnya mendapatkan cerita dari masyarakat setempat bahwasannya ketika air itu meluap ataupun air itu banjir, masyarakat sangat resah karena ketika air meluap itu baunya itu sampai kepada ke komplek ataupun perumahan ini gitu. Jadi dari situ juga kami mengambil suatu tindakan di mana mungkin kami bisa untuk mengurangi hal tersebut gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang bisa tahan nafas paling lama siapa? Siapa? Ayo, tahan nafas paling lama. Pertama kami membuat sebuah kampanye di mana agar sungai ini terhindar dari masalah lah gitu. Kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Pertama itu kami mensosialisasikannya kepada anak SD yang ada di SD dekat Desa Bojongkulur ini. Nah, yang kedua baru kami sosialisasi kepada masyarakat. Lalu yang ketiga kami sosialisasi kepada pemilik pabrik tahu, di mana kami mensosialisasikan bahwasannya ketika limbah cair tahu itu dibuang ke sungai itu akan menghasilkan dampak yang negatif gitu. Nah, lalu ketika hal itu sudah diterima, kami menyampaikan sebuah solusi, di mana kami memberikan sebuah solusi yaitu membuat alat yang di mana alat tersebut namanya biogas ataupun biosakawan. Ini yang dari limbah yang dari tadi tongnya ke sini. Ini tongnya aseman yang ini masuk ke sini. Limbah cair tahunya. Iya, agak miring. Agak miring. Jadi nggak masuk, tapi udah diperbaiki. Oh, berarti ini kan pompa nanti otomatis langsung naik masuk ke si alat biogasnya. Isi air bersihnya. Mahasiswa Pertamina dan Bio Futurindo hadir dengan alat bernama Biosaka 1 yang mampu mengubah limbah menjadi biogas. Juga hasil akhir yang lebih aman untuk dibuang ke lingkungan tanpa mencemarinya. Saya bantu cek untuk mengenai output dari alat ini. Oh, ini bisa dibilang udah tergolong bagus, Bu. Jadi kan awalnya itu kan pada saat pertama kali untuk launching ini, untuk startup namanya itu, ini kan berwarna coklat sampai hijau gitu kan. Itu masih tergolong dengan kandungan kotoran sapinya gitu. Jadi ini udah tergantikan semua kotoran sapinya. Iya. Jadi si bakteri ini tinggal menyesuaikan aja sama limbah cair tahu itu gitu. Pengeluaran ininya, air limbahnya. Ini kan saluran ininya sekali itu yang keluar itu. Ini udah bagus, nanti outputnya baru langsung dibuang ke kali bisa, jadi pupuk organik juga bisa jadi. Kalau teknisnya sendiri sih, ketika si pemilik pabrik tahu ini memproduksi tahu, otomatis kan dia membuang limbah cair tahunya. Kami di sini menyediakan suatu alat gitu. Teknisnya ketika si limbah cair tahu ini masuk ke alat, limbah cair itu diubah menjadi biogas, mendapatkan keuntungan bagi mereka gitu. Dan juga kepada rumah lain lah ataupun masyarakat lain. Nah, Biosaka 1 ini sebetulnya kita desain untuk mengelola limbah sampah makanan pada awalnya. Kemudian yang ada di Desa Bojongkulur ini kapasitasnya 3 meter kubik. Dengan ada juga inovasi panel surya untuk pemanas dari reaktornya. Sehingga kita harapkan proses di dalam reaktor itu bisa lebih optimal dan menghasilkan gas yang bisa lebih banyak.
Nah, limbah dari situ kemudian nanti ditampung, ada yang dialirkan, nanti masuk ke dalam drum penampung yang di dalam bawah alat ini, kemudian nanti dipompa masuk ke dalam alat ini. Nanti di situ sudah ada bakterinya, koloni bakteri yang bersiap untuk mengolah limbah tersebut dan nanti akan menghasilkan ada 2 produknya. Yang pertama adalah biogas. Itu komposisi mayoritasnya adalah gas metana yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak di dapur sebagai substitusi LPG. Ada juga nanti produk keduanya adalah effluent atau digestat. Nah, itu adalah hasil olahan dari alat ini. Nah, itu yang COD-nya sudah jauh lebih rendah, nanti baru dibuang ke badan air atau sungai. Sebetulnya air itu kandungannya belum 200-300, jadi masih lebih tinggi sedikit daripada COD. Tapi sudah tidak berbau, tidak seperti limbah yang masuk ya, itu sudah tidak berbau. Jadi aturan kita 3 hari, 4 hari beli 1 tabung, sekarang alhamdulillah enggak. Jadi digunakan untuk masak air, masak apa ya. Ada di belakang pabrik tahu ini daerah lahan, di mana daerah lahan langsung berhubungan dengan sungai. Jadi ada kayak dinding sungai, di atasnya itu lahan, disitulah kami nanam sekitar 750. Untuk yang pertama bisa dibilang untuk menanam pohon itu agar tanah yang di sini ini itu tidak terjadinya longsor. Yang kedua, ketika air ini naik, otomatis kan ketika pohon besar gitu, air kan diserap sama akar pohonnya. Jadi ketika banjir itu air nggak meluap sampai ke atas sini gitu. Kita ingin mengenalkan kepada masyarakat, kepada pemerintah juga bahwa kita punya solusi yang kalau kita bisa ini dorong bersama, ini kita bisa mengatasi permasalahan kita juga, yaitu permasalahan limbah, sampah makanan, dan lingkungan.